Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Kadafi di The Mahir Show. Seperti biasa, The Mahir Show selalu menghadirkan bintang tamu yang spektakuler dan inspiratif. Inilah dia, The Mahir Show untuk Anda. Nah, di pagi hari ini luar biasa kami kedatangan seorang bintang tamu yang luar biasa dan inspiratif, yaitu legend dari Sekolah Indonesia Mekah. Pasti kalian semuanya penasaran kan siapa beliau? Nah, inilah dia Bapak Insinyur Sinsin Rosyidin, guru matematika yang paling legend di Sekolah Indonesia Mekah. Pak kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat, Pak, ya? Sehat. Kami ini, Pak, sudah lama nih, Pak, mengundang Pak Sinsin di The Mahir Show, tapi jadwalnya belum pernah ketemu karena Bapak ini adalah orang sibuk di sekolah. Wah, ya kan, sibuk Pak? Kerjanya mungkin Mahir Show. Gimana, Pak, sehari-hari kegiatannya apa aja nih, Pak, selain jadi guru di Sekolah Indonesia Mekah? Ya, sehari-hari ya mempersiapkan pengajaran supaya ini apa, karena terus terang saja pelajaran yang saya pegang ini adalah pelajaran yang memang umumnya orang tidak menyukai. Kadang-kadang lihat dari sisi bobot materinya susah, banyak hitungan, padahal tidak selalu. Sebenarnya kunci belajar itu adalah rasa sungguhan dan keinginan. Kalau keinginan kuat, insya Allah pelajaran itu jadi mudah. Jadi mudah, Pak, ya? Jadi mudah. Kalau perlu bawaan kita itu kalau mau menghadapi yang sulit itu justru dengan performa yang mudah. Misalnya ada ketemu dikasih PR, senyum dulu sebentar, insya Allah akan menjadi mudah. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong, Pak, sebagai seorang guru nih, Pak. Nah, ya. apa sih yang membuat Bapak memilih jadi guru? Sebenarnya kalau guru ini adalah gen saya seorang guru. Orang tua walaupun tidak sekolah ya ngajar di pesantren guru. Kemudian ibu saya juga walaupun tidak sekolah ngajarin murid-murid banyak di pesantren, ngajar ngaji. Saya kadang-kadang merasa bangga dengan orang tua sendiri karena yang mengajarkan pertama kali baik Quran maupun pengetahuan agama dan segala macam itu dari orang tua. Orang tua mewajibkan anaknya agar pertama kali Quran harus bisa, kelas 1 harus bisa, puasa harus bisa. Sehingga berikutnya adalah belajar untuk yang lain-lainnya sampai kelas 6. Bisa nalar alfiyah, nalar nahwu shorof dan sebagainya, kitab-kitab kecil. Itu guru di pondok, Pak? Di pondok pesantren. Orang tua saya kan di pondok pesantren, tidak sekolah. Tapi yang menginspirasi adalah karena orang tua itu adalah guru di pesantren, ngajarin dari mulai yang kecil gitu. Bahkan saya sampai sudah agak besar, kadang-kadang dimonitor oleh orang tua. Ngaji Qurannya sudah sampai mana? Sudah melebihi orang tua atau belum? Iya, diajarin. Dulu ngajar belajar ini, tajwid. Definisi tajwid praktis, kemudian belajar ini apa? Mad menjadi 15 contoh mad dan seterusnya. Sudah dengan pengetahuan tambahan, saya mendapatkan ada imalah segala. Orang tua sampai memberikan apresiasi. Alhamdulillah, syukur bisa melebihi dari orang tua. Apa yang kami ajarkan kepada kamu sudah lebih. Nah, sebenarnya dari gennya begitu. Yang kedua, saya ingin mengubah mindset ya. Umumnya orang pesantren, orang yang agamanya kuat, belajarnya lemah. Biasanya gitu. Banyak ya celotehan. Kalau orang pesantren, di sekolah pasti ngantuk lah, nggak ada semangat. Ingin mengubah itu, tidak boleh. Karena agama bukan penghalang untuk berprestasi. Mengubah citra itu. Justru sebaliknya juga sama. Ada orang sekolah di pesantrennya ngantuk pas ngajinya. Enggak, ini harus merubah citra. Saya dulu di sekolah, di samping sekolah, duduk ditinggal di pondok pesantren. Ngaji tidak pernah tinggal. Ngaji itu jam 4, ada yang mulai jam 4, ada yang setelah subuh. Jadi sekolah sampai jam 1, kemudian siangnya ngambil rumput kalau sama orang tua, ngambil untuk ini. Kemudian sorenya jam habis asar sampai maghrib ngaji talaran. Kalau tidak hafal dipukul. Kemudian kalau maghrib sorogan kitab. Nanti setelah isya ngaji. Kadang-kadang gue pikir kapan mau belajarnya ya. Tapi alhamdulillah dengan modal seperti itu saya menyelesaikan tugas-tugas sekolah tanpa bantuan dari yang lain. Hanya keinginan kuat. Saya ingin mengubah mindset bahwa orang pesantren tidak boleh lemas, tidak boleh ini.
tidak boleh lemah Lemah. di bidang pengetahuan. Dan itu ingin. kegiatan Bapak kan banyak banget tuh. Ya, sampai tadi Bapak jelaskan sampai maghrib malam pun masih ada kegiatannya. Iya, sampai jam 9. Iya, jam 9. Terus 9, jam 10 di mana tidur. belajarnya? Nah, Di belajarnya di mana? nah, belajar saya memanfaatkan karena tidak ada waktu, merasa tidak ada waktu. Kadang-kadang ada banyak guru yang menawarkan, udah kamu tinggal di saya aja. Kan sayang kamu potensinya ada. Kadang-kadang ini kan jauh. Dari rumah ke sekolah itu 8 kilo, jalan kaki. Jalan kaki, pulang pergi kan capek, bayangkan. Kadang-kadang pulangnya ada yang mengantar orang tua, ingin saya ambilkan rumputnya. Asal anak saya diajarin matematika. Jalan IPA, boleh. Ini modal seperti dari dulu, bukan sekarang saja. Iya, iya. Karena mungkin orang lain melihat saya masih bisa. Ya. Orang tua tidak seperti anak sekarang, diberi jajan optimal semua. Nah, saya kadang diberi jajan tidak menjadi minat. Justru kesempatan ketika istirahat aja, saya memanfaatkan teman-teman yang kurang. Siapa yang mau belajar? Belajarin. Kenapa? Maksudnya Bapak yang ngajarin tuh? Iya, waktu dari mulai SD juga sudah. Oh, udah bisa ngajarin orang juga? Ngajarin teman yang tidak bisa belajar teman. ini apa. Heeh. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya tidak punya uang. Kalau jajan, di mana caranya? Berarti dari kecil juga posisi udah ini ya, Udah perih memang. udah pergi dan juga niat jadi gurunya emang sudah ada. Karena tadi Gennya dari Gennya. orang tua. Nah, terus tadi kan Bapak sih belum cerita tuh. Jadi Apa? belajarnya gimana gitu? Nah, belajarnya, Heeh. karena waktu nggak ada ya, sampai malam. Kadang-kadang kalau ada waktu masih lihat baca, memanfaatkan waktu yang sekejap pulang sekolah. Pulang sekolah. Ya, 10 menit, 15 menit, itu manfaatkan. Soalnya kan kadang anak-anak juga jarang Iya. ya memanfaatkan waktu, padahal sebenarnya waktunya banyak. Tapi karena ada gadget, ada HP, Iya. mereka akhirnya lalai. Ya, yang dia bersyukur alhamdulillah dulu itu belum kenal gadget, belum, Iya HP sih. belum. Saya mengenal HP itu setelah kuliah. Iya. Ya, nulis skripsi aja masih diketik. Jadi gitu. Jadi ingin mengubah mindset. Sehingga saya berusaha ketika saya di SMA, saya belajar dengan baik di pesantren. Saya mencontohkan ke teman-teman untuk belajar giat. Kalau kiai saya tuh kalau anaknya tidak sungguh-sungguh belajar, tidak mau ngajarin. Harus jam 4 datang jam 4 pagi subuh. Ngaji sorogan, sudah sorogan. Si kiai itu kalau meskipun anaknya kalau memang tidak sungguh-sungguh ingin belajar, nggak mau. Ya. Nah, saya ingin belajar ngaji tetap harus. Nah, belajar sekolah juga tidak boleh ketinggalan. Alhamdulillah dengan perubahan mindset tadi, saya mencoba dari SMA itu bisa masuk perguruan tinggi di Bogor, ya tanpa harus tes. Memanfaatkan tadi. Padahal saya tinggal di pesantren. Saya tidak pernah tinggal di pesantren. Berarti Bukan dari hanya itu. SMA Bapak juga ada beasiswa? Hah? Beasiswa juga? Ya murah lah, dapat murah. Saya kuliah itu tidak pernah lebih Oh, dari ini 4 kuliah, bulan. udah kuliah? Belum. Yang di PB ini? SMA, di PB kuliah. Oh, ya maksudnya yang di SMA ini lo juga udah dapat diskon lah gitu ya, beasiswa untuk Ya diskon ini aja lah. Iya. Ini apa? Kemudahan. Kemudahan. Terus. Dan waktu SMA juga saya sudah mulai mengajar. Ngajar matematika, ngajar bahasa Arab dasar, ngajar tajwid. Nah, untuk apa? Cari sampingan. samping. Karena saya ketemu dengan orang pulang orang tua. Saya tidak meminta uang, pernah minta uang untuk pergi, enggak. Hanya mengandalkan orang tua yang punya pasti ingat sama anaknya. Kayak SPP juga tidak. Kayak saya juga gitu dong Pak Bati. Iya. Saya ngedidik anak orang juga gitu ya. Iya. Ya ada dapat bantuan apa-apa gitu kita nggak tahu gitu. Orang tua kalau sudah punya, kadang-kadang ibu saya yang mengingatkan, Bapak itu kan mau pergi jauh lagi, apa ongkosnya sudah ada, terus anak uang sekolah sudah dikasih itu belum? Saya tidak minta, karena tahu orang tua tidak kerja. Kerja di pesantren kan nggak ada gajinya. Iya. Ibu saya tidak kerja. Tapi tadi, tapi yang didorong oleh orang tua setiap kali pergi jauh, kalau misalnya pergi ke SMA, didoakan orang tua. Doanya sampai hafal tanpa harus diajarin sama orang tua. Allahumma ahadin in ahadun arodani wa aroda auladi. Apa saya juga kan itu waktu. Iya ya. Orang tua saking sayangnya meskipun tidak memberikan bekal uang yang full, tidak bisa. Tapi dengan doa itu jadi saya yang ingat di jalan itu ada yang menggoda. Banyak yang menggoda tuh. Oh, ngapain presiden sudah ada, menteri sudah banyak, ngapain sekolah. Tapi ingat tadi dengan doa tadi. Istiqomah. Jadi bekal moral itu dari doa orang tua. Dari doa orang tua. Apalagi saya waktu mau pergi ke Bogor, jauh kan. Diadanin seperti orang meninggal. Orang tua diadanin, ibu saya mungkin tapi menangis. Apa yang dibawa? Beras 50 kilo. Kan harus bekal.
Ya, meskipun uang terbatas. Nah, itu jadi bekal moral dari orang tua, doa diberikan kepada anak supaya mengingat ketika ada yang menggoda, saya harus belajar. Ya. Kemudian sekolah juga, kalau kamu sekolah di swasta dengan biaya yang tinggi, nggak usah sekolah, cukup pesantren saja. Ya, dibekali modal itu tadi harus. Jadi alhamdulillah dari sejak SD sampai perguruan tinggi saya sekolah di sekolah negeri terus. Sekolah negeri Sukarsono 2 dan sekolah negeri SMP Negeri 1 Cibatu. Sekolah SMP SMA Negeri Cicalengka. Itu bermodalkan tadi harus kesungguhan tadi. Kesungguhan. Bukan ada uang. Waktu pergi masuk ke SMP orang tua saya lagi sakit. Jadi dari mana biayanya? Saya waktu itu disuruh orang guru, salah satu guru yang senang dengan saya agar bisa terus berlanjut, belajarnya jangan berhenti. Disuruh membuat apa? Serutan ini untuk telinga. Ketembat. Iya. Ketembat. Bikin gitu. Sambil orang lain bimbel, saya bersambil itu pulang dapat ini. Nah, dapat biaya, masuklah di SMP negeri. SMA 1. Itu jauh tuh 8 kilo. Dari satu sekolah hanya satu orang yang masuk SMP negeri 1. Itu sekolah favorit lah ya? Ya untuk daerah Cibatu lah, bagus, daerah Cibatu bagus itu. Ya. Yang ini. Jadi modal utama tadi bekal doa dan orang tua sudah membekali meskipun tidak sekolah harus di negeri. Dan doa kuncinya orang tua apa? Luar biasa. Karena sering mendengarkan dan merasa hanyut dengan doa tadi, doa orang tua itu sampai hafal, padahal tidak pernah diajarkan. Allahumma in ahadun aradani wa arada auladi mim basyarin aw syaitonin aw waswasin fardud nazarhu. Sampai hafal gitu Pak, karena mungkin orang tua doa ini di depan Bapak ya? Dengan suara yang Iya kencang di juga. depan, kan habis adzan doa. Ya. Dulu saya kaget kenapa diadanin, saya kayak orang meninggal gitu. Tapi dengan justru itu dibersihkan dulu dengan adzan agar terhindar dari godaan-godaan setan. Ini bekal moral dari orang tua. Yang ini. Nah, kalau ibu saya kalau orang tidur misalnya ya, karena tidak bisa ngajarin pelajaran juga, kalau ngaji iya di kamar itu. Apa yang dia lakukan? Dipegang mun-munan sambil perutnya. Doa juga agar anak terjadi. Bahkan ibu saya tuh sampai beliau punya sakit agak ini parah karena dia mempuasai wedal anaknya berdasarkan naktunya. Kalau saya misalnya hari Rabu harus nanya, nah ada kakak saya yang hari Sabtu 9, beda. Makin banyak dipuasai oleh ibunya, makin nasibnya berbeda. Ternyata dalam kitab Imam Syafi'i di 40 hari dipuasain bacaan. Makanya begitu lahir 7 tahun nggak hafal Quran, wajar. Nah kita juga orang tua sebagai ibu terutama memberi moral di situ. Bukan hanya sekedar memberikan uang saja. Saya tidak pernah minta uang itu. Jadi kalau orang tua ngasih, terima. Kalau tidak, enggak. Bahkan keputusan terakhir waktu kuliah di Bogor itu, orang tua kan, saya tidak lebih baik memutuskan tidak pulang. Kan kasihan. Harus membekali 50 kilo beras. Terus bikin serundeng. Bukan abon, serundeng. Terus membekali ininya juga, bapak saya ngasih, ini biji bayam. Itu kok apa bapak? Ya inti bayam di pot untuk. Kalau zaman sekarang mah semua diuangin Pak ya, ya Allah kemudahan bisa. semuanya. Tapi saya tidak menjadi minder dengan orang tua begitu. Itu pun pasti saya kuliah di IPB ya. Iya. Nah itu gimana Pak? Bapak sampai masuk ke IPB itu gimana perjuangannya? Ya perjuangannya ada di SMA dulu ya. Iya. Belajar dengan baik. Saya senang dulu dengan fisika, namanya Pak Hanafi. Itu kalau sekali ada soal suruh ke depan, bisa harus begitu. Nah iya bisa cepat. Jadi bukan karena saya bapak ini, bukan karena dari dulu senang. Ilmu alam itu ilmu yang mempelajari alam dan meyakinkan kita. Apalagi ilmu alam itu banyak meyakinkan bahwa agama itu benar-benar ciptaan Tuhan yang mengikuti aturan alam. Jadi senang dari dulu. Terus sampai Anda masuk ke sana gimana? Ke IPB? IPB ya, kebetulan dapat kesempatan untuk dengan PMDK kalau istilah sekarang SPNB. Dengan nilai-nilai yang ada dimasukkan ke sana. Oh, Bapak berarti termasuk siswa yang pintar dulu dong kalau gitu. Pintar ya, tadi berusaha. Eligible lah ya, eligible. Berusaha. Ya tadi mungkin dari hasil doa orang tua yang luar biasa kan diberkati sampai di sana itu banyak teman-teman yang mau ikut bimbel 7 juta. Dari mana orang tua dapat 7 juta? Iya. Saya begitu tuh. Saya ngajar waktu SMA bahasa Arab dasar, kemudian tajwid. Gajinya berapa? Cuma 30.000. Ya untuk bekal aja. Bekal untuk ini. Tapi jadi. Nah
Akhirnya sampai Pak Sisin, akhirnya sampai di IPB juga dan selesai kuliahnya. Nah sekarang Pak, gimana nih pas jadi guru, bisa jadi guru di SIM? Kayak apa sih sejarahnya dulu? Ya, Mungkin sebenarnya penonton juga pasti penasaran. saya sebetulnya keluar dari sekolah tidak jadi guru. Saya kerja di tim survei. Tim survei. Alhamdulillah seluruh Indonesia udah keliling kecuali Timur Timur. Wow. Kecuali Aceh, karena prinsip saya dulu kan waktu kecil kapal minta duit, saya ingin pergi tanpa uang. Iya, afirmasi yang bagus ya Pak ya. Iya. Akhirnya terwujud udah keliling Indonesia, kecuali Iya, yang penting saya tidak mengeluarkan biaya sendiri, Biaya tidak sendiri. minta orang tua, bisa pergi. iya, luar biasa. Pergi sih. pertama kali ke Aceh. Saya mau dibayar berapa? Pokoknya murah pun nggak apa-apa. Saya sambil dimarahin sama teman-teman. Karena dibayar waktu itu hanya 2 juta, pergi ke Aceh bikin laporan. Oh, Lihat. Saya nyoba terakhirnya pulangnya kalau tidak pakai pesawat, saya bisa ngirit nggak? Pulang pakai bis. Pulang, tapi ternyata capek. Oh itu, jadi punya perbandingan. iya. Setelah dari itu ke Medan, terus ke Kalimantan semua sampai ke Irian. Kalau tidak kena sakit di Lombok, saya mungkin terus itu bertahan. Karena sakit malaria di Lombok. Oh, Ya, sampai di Lombok itu ya kena malaria, akhirnya Malaria. berhenti. Kata orang tua, kalau gini bisa tua di jalan. Kamu udah sambil ngebantu orang tua bisa ngajarin di pesantren dan ngajar di sekolah. terus Mekahnya? Ya, belum. Nah, ngajar di sekolah di Al-Maksum. Tes. Oh, jadi Al-Maksum ini yang sering Bapak ceritain itu Iya. setelah Kerja tadi kerja keliling-keliling Indonesia itu. Ya, survei, ketua tim survei waktu itu ya. Nah, akhirnya saya tes di Al-Maksum. Bila tes, begitu ketemu dengan orang tes. Tes juga tidak tuntas. Hanya waktu itu Pak Denny Pirwadi lulusan Unpad. Coba Pak, saya minta ya performen mengajar. Saya kan udah lama nggak ngajar. Jadi apa saja Bapak ini materinya? Udah gerak aja, gerak. Waktu itu saya saling senang dengan fisika gerak itu. Bagaimana memetakan gerak? Apa itu gerak? Perubahan segala macam. Kata Pak Denny, udah nggak usah dilanjutkan. Tesnya langsung diterima. Di Al-Maksum sebagai guru. Baru sebulan udah diterima pelajaran yang ini, mendapat kesempatan menjadi wali kelas. Di Al-Maksum jadi wali kelas bukan sembarangan. Ada. Wali kelas itu betul-betul dapat penilaian khusus. Iya. Ya, dari penilaian dari kehadiran siswa, performan anak, kemudian tanggapan dari masyarakat. Saya kan kadang-kadang ada orang yang nyuruh suruh ikut. Jadi kan ini apa? Kesan masyarakat. Nah, itu akan menjadi penilaian sekolah. Jadi bukan hanya di sekolah. Iya. Prestasi itu hanya termasuk di luar. Oh, gitu. Akhirnya dapat kesempatan udah jadi wali kelas, jadi koordinator Imtak Iptek. Itu baru orang itu. Sudah dengan fasilitas ya. Fasilitas. Kalau misalnya dapat fasilitas golongan E itu tabung gas itu dapat gratis. Kolam renang Al-Maksum gratis. Kayak gitu. Kemudian kalau berobat dapat 75%. Itu fasilitas seperti negeri saja. Iya. Nah, sampai satu saat saya dapat penghargaan untuk mendapatkan ONH ke Saudi. ONH? Apa itu? Ongkos naik iya. haji. Naik haji. Tahun 2002. Karena dinilai ya punya kontribusi positif terhadap yayasan. Dan di mata masyarakat juga ada ini. Alhamdulillah dapat. Jadi kesempatan hajian tahun 2002 ke sini. Haji. Jadi promosi. Waktu itu belum bisa terlunasi karena ada kurang. Saya kebetulan punya pengajian di Bandung, di Jalan Sadakling. Suka disindir, oh ini mau ngaji apa, Ustaz banyak haji tapi masih belum waktunya. Iya. Nah, akhirnya si ketua pengajiannya bilang, gini aja, saya sekarang mau tender toren, 2 toren STC. Sebesar sekitar 400 jutaan. Kalau ini berhasil, itu yang tadi kurang saya lunasin. Saya panas waktu itu karena sering disindir oleh jamaah nih. Saya ngajarin tapi ya tadi belum. Iya. Tapi saya tidak jadi minang apa-apa, biarin. Disindir itu sudah jadi motivasi. Saya. Ya. Akhirnya berdoa, puasa hari Kamis, malamnya berdoa. Walau alam doa siapa yang diterima itu sebenarnya. Iya. Apakah dibantu orang tua atau enggak tuh. Tapi hari Senin saya ditelepon sama orang yang tadi. Alhamdulillah tender sudah berhasil. Selang lunasi. Jadi alhamdulillah. Setelah itu baru izin sama orang tua. Aku pergi ke haji nih. Kamu pergi ke haji kayak orang ke Bandung aja. Kamu siapa? Ya memang miliknya begini. Ya udah,
kunci pertama adalah kamu sekarang karena tidak ada waktu lagi. Nah, sekolah, ngajar, sibuk lagi terus. Ya akhirnya terus KBIH nggak ikut juga. Akhirnya orang tua memakai pesan. Mulai sekarang habis sholat, wirid, doa tawaf. Ini modal pertama untuk saya. Jadi setelah lunasi, saya wiridannya itu adalah doa tawaf. Boleh putaran pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Putaran kedua Allahumma inna al-baita. Putaran ketiga Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki. Lalu putaran keempat Allahumma Allah. Jadi lupa lagi. Ada terus hafal alhamdulillah. Orang tua. Nah, kalau sudah hafal, nah apa ini modal pertama. Itu tadi terus sampai di Al-Masum ada jadwal imam taraweh. Saya enggak, saya punya rutin di orang tua harus menghafalkan, harus membaca doa ini. Nggak apa-apa sekali-kali katanya ini. Akhirnya saya temui, nggak apa-apa nanti doanya ini. Habis taraweh orang lain doanya kamilin, saya doa tawaf. Subhanallah, kok lama banget tadi doanya. Akhirnya saya sampaikan bahwa ini doa tawaf. Doa yang di tempat orang muslimin sedunia berdoa. Insya Allah tambah berkah dan memang itu yang paling utama. Oh sudah bagus, sudah gitu. Tapi terus saya ini. Begitu datang ke sini kan doa tawaf itu orang benar baca tawaf. Ada yang pakai buku, ada yang pakai. Coba kalau saya pakai buku, udah kenapa? Orang tua sudah mengajarkan itu. Jadi modal. Bahkan ketemu patase pertama Pak Judi Sari. Waktu itu belum tahu kalau kamu pesannya. Kata Pak Judi, Pak Sinjin ini saya mau ke Mekah. Nggak ada apa-apa, ya silakan Pak. Saya baru pulang dari sekolah, nggak usah pulang dulu ke rumah. Bapak, udah ada di hotel, iya. Saya tolong anter untuk tawaf ke Masjid Haram. Saya kebetulan nggak bawa buku, dokter padahal dosen patase. Ya nggak apa-apa, kalau pakai buku juga boleh kan sah. Enggak, saya pengen diantar sama kamu. Saya masih pakai seragam, diantar. Loh, kamu hafal ya doa-doanya? Alhamdulillah diajarin orang tua waktu itu. Setelah itu beres, terima kasih ya. Nanti kalau ada tamu saya, apakah dari Jakarta, dari mana, kamu yang ngantarnya. Nah, jadi pertama kali yang mengantarkan itu, yang mengantarkan tamu, itu atas inisiatif dari Pak Judi Sari. Berikutnya sampai Pak ini. Dari modal tadi, sebenarnya orang tua mau memberikan modalnya, ngajarin, hanya suruh menghafal doa. Kalau sudah tahu hafal, insya Allah tinggal menerapkan dalam jiwa kita, artinya. Ternyata setelah pelajari, dalam doa tawaf saya itu ada doa Nabi Adam diterima tobatnya, ada doa untuk mendekatkan Allah, semuanya lengkap. Pantesan para ulama memakai, meskipun ya itu tidak wajib sebetulnya kan bacaan, bahwa dalam haji itu bisa punya manfaat yang lain. Nah, jadi kalau moral tadi doa orang tua dan sampai di sini Pak sekarang ngajar di sini sudah berapa tahun Pak ya? Bapak 20 hampir 20-an. 20 tahun ya, 20 tahunan. Nah, hal apa tuh Pak pengalaman yang paling berkesan ketika Bapak itu ngajar di sekolah di Mekah? Yang paling berkesan apa Pak kira-kira? Yang paling berkesan yang pertama adalah ini keinginan kita untuk berprestasi di tanah suci. Itu yang paling penting, terutama anak-anak. Berprestasi bukan artinya ini harus cemerlang, bukan. Berprestasi dari perilaku, dari otak lebih bagus lagi, dan memberi contoh kepada yang lain bahwa kita. Kenapa? Karena banyak saya melihat di waktu haji ya, orang yang melempar sampah sembarang, padahal jauh-jauh dengan niat mau haji, padahal mau mensucikan tanah suci, tapi mereka tidak sadar. Tidak sadar. Diusul di sini diingatkan, wa may yurid bi'il hadin dalam Quran. Barang siapa yang punya keinginan untuk melampaui batas, apa mau melampaui batasnya? Mengotori tanah suci aja udah. Jadi jiwa kebersihan harus ditanamkan di tanah suci maupun tanah suci. Bi'ilharin nuzikhu min azabin ali. Kami akan dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, dari ini yang paling penting menanamkan kepada semua anak-anak. Soal kebersihan, segala macam prestasi. Begitu juga dalam pahala untuk berbuat yang terbaik. Ibadahnya sudah otomatis dapat 100.000 kali. Ya prestasi yang lain juga sama. Memberi contoh kepada orang lain juga pasti akan memberikan pahala yang lebih banyak juga.
Jadi benar-benar ya Pak ya, Bapak itu benar-benar apa ya? Setiap kata-kata Pak Asis ini kayak isinya semuanya itu apa ya? Inspirasi. Biasa. Luar biasa. Saya sendiri dengernya, waduh, jadi dapat pelajaran banyak ini. Iya, Apalagi tadi. makanya sekarang anak-anak kuncinya lah kemauan keras dan berniat baik. Baik aja dulu. Baik. Masalah pinter, masalah apa nomor 2. Nomor 2 ya. Kalau sudah baik, insya Allah bekal untuk pinternya bisa. Dan berusaha kuat. Mumpung di tanah suci. Iya. Mumpung tanah suci ini adalah tanah untuk supaya jiwa kita menjadi lebih baik. Iya. Ketika sampai di tanah yang bukan suci, ya kita bisa mewarnai. Gitu. Sebagaimana yang orang yang kalau haji itu mabrur. Mabrur. Haji terus mabrur. Apa mabrur itu? Memberi kebaikan. Baik untuk dirinya maupun orang lain. Itu mabrur. Barra ya biru. Ya kalau dirinya tidak baik, bagaimana bisa memberikan kebaikan kepada orang lain? Harus baik dulu. Makanya kunci sekarang, jadilah orang baik. Jadilah pemberi orang baik, kebaikan. Pemberi kebaikan. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang memberi kebaikan nih Pak ya. Iya. Siapa sih orang yang menginspirasi Bapak sehingga menjadi sosok Pak Sinsin yang sekarang? Tapi saya sebenarnya udah tahu, cuma kita pengen tahu lagi nih, kira-kira siapa sih Pak orang yang menginspirasi Bapak sehingga menjadi sosok Pak Sinsin yang sekarang gitu? Ya, kalau inti saya pertama sih orang tua sebenarnya. Pasti. Orang tua. Dari mulai Sudah membekali kuduga. doanya. Saya tidak minder orang tua tidak memberi uang, tidak, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa hidup. Pasti apa sih yang paling sedih Pak kalau Pak ingat dengan kata-kata Bapak gitu? Apa sih yang buat Bapak tuh sedih sehingga sampai keluar air mata? Apa yang Bapak rasakan? Ya karena membandingkan dengan yang lain ya, dikasih uang, modal banyak, segala macam. Saya tidak. Tapi semua yang itu yang saya inginkan ada. Karena bekal orang tua. Dengan doa tadi. Apa pesannya? Kalau kamu disuruh, kamu bisa, jangan menolak. Kalau kamu disuruh, kamu bisa. Artinya sudah punya ilmunya, jangan menolak. Jangan menolak. Oh, waktu itu disuruh jadi khutbah khatib, bisa, jangan menolak. Kenapa? Hah? Kenapa? Itu kesempatan kan? Karena itu kesempatan. Kesempatan dan tantangan. Tantangan. Dan kalau juga orang dipercaya. Dipercaya juga. Kalau misalnya sudah sekali, oh tahu, saya kelemahannya di sini, saya tadi tidak bisa ini, belajar lagi. Untuk materi yang lain. Makanya kalau kamu disuruh orang lain, kamu bisa, jangan menolak. Itu saja. Luar biasa. Ini kata-kata yang luar biasa nih ya. Itu orang tua, ini orang tua. Kalau bisa disuruh, jangan menolak. Karena pasti kalau kamu disuruh, artinya kamu sebenarnya bisa. Bisa. Dan dipercaya. Iya. Dan itu kesempatan. Sekaligus tantangan dong kita. Bisa Tantangan tidak? buat kita. Nah, setelah mencoba, sudah tampil sebagai khotib. Oh jadi kurang. Oh saya tahu kurangnya. Yeah. Seperti orang sekarang ibadah haji. Makin lama makin tahu, makin sadar. Oh saya kurang di sini. Kenapa tidak dihayati haji? Terus berulang. Perulangan itu untuk menguatkan dan menambah peningkatan kualitasnya. Gitu. Nah tadi berarti saya belajar nih. Ayah ya, yang orang tua yang orang tua dan ibu, dua-duanya. Ibu ya, ibu. Ayah dan ibu. Nah kalau untuk itu Pak, yang terakhir apa sih pesan Bapak sama anak-anak sekolah Semekah sehingga mereka bisa jadi seperti Pak Sinsin yang tabah, jangan sabar. Seperti saya ya. Gitu. Ya harus lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, manfaatkan kesempatan kalian untuk tinggal di Mekah ini. Pertama, jadilah orang yang terbaik di Mekah. Nah, karena terbaik di Mekah, pahalanya dapat dan disepuh jiwanya menjadi orang yang suci. Tadi memberikan kebaikan kepada yang lain. Dijamin kalau di sini baik, apalagi pinter, akan memberikan warna yang lainnya. Bahkan saya punya cita-cita kalau anak Mekah yang kebetulan bernasib bagus, bisa jadi menteri, akan menjadi contoh teladan bagi menteri yang lain. Mudah-mudahan semua anak SIM bisa jadi orang hebat. Jadi kuncinya yang bagus dulu, baik. Untuk menjadi baik ya harus belajar bagaimana jadi orang baik. Ibadahnya harus bagus, rajin. Dengerin, belajar, ibadah, rajin. Belajar, banyak baca. Apalagi sekarang ada program literasi. Kuatkan tuh, banyak literasi. Ini program literasi ini menurut Bapak gimana? Bagus. Bagus. Artinya pertama memotivasi belajar, mau baca. Tapi tagihannya itu harus belajar membaca itu memberikan makna dari apa yang dipelajari. Ya harus ada, bikin resensi, bikin ringkasan, harus ada. Kalau nggak ada, hanya baca begitu saja tamat, tidak ada jadi ilmu. Itu yang paling penting. Ini buat semua manajemen OSIS, manajemen sekolah dan OSIS juga gitu. Jadi jangan hanya baca saja gitu kan. Tapi harus ada intinya. Ada intinya. Ada resensi. Resensi. Ada. Istilahnya apa yang dibaca itu semuanya kita apa sih yang kamu baca? Iya, ada resensinya, ada manfaatnya. Ada manfaatnya gitu.
Ataupun ada sisi diuraikan positif. gitu Pak ya, Iya. gitu. Supaya Iya, kita meskipun ada singkat. outputnya gitu. Iya. Ya tergantung tingkatannya. Kalau misalnya untuk SD mah, apa yang kamu baca di situ? Oh ini Pak, cerita orang yang pandai. Kan sekarang anak sudah bisa menilai gitu. Iya, iya, iya. Orang apalagi kalau orang sudah dewasa. Ya. Jadi dengan membaca buku sehingga ketika membaca buku yang lainnya mau lihat, oh baca apa yang saya inginkan, bisa dipilih. Gitu. Jadi tagihannya bukannya sekedar saya sudah baca dari sekian sampai sekian sudah, tapi tidak ada makna dan artinya. Iya. Karena bisa mengganggu. Kalau mengganggu apa? Jadi beban. Baca. Oh, belum baca, belum tamat karena harus. Enggak. Tapi kalau enjoy, ya makanya ada teknik membaca yang efektif. Ya, bukan kalau lihat buku bukan hanya langsung baca langsung enggak. Lihat dulu. Biasanya ada di pengantar atau di pendahuluan. Di pendahuluan itu ada isi keseluruhan dari buku ada. Setelah itu baru yang lain-lainnya. Jadi ada teknik membaca yang agar kita bisa memaknai dari hasil bacaannya. Wah, luar biasa nih Pak, bincang-bincang kita hari ini. Banyak sekali Pak Ivan mendapatkan inspirasi juga, dan kamu juga pasti yang nonton bakal dapat inspirasi yang luar biasa. Apalagi ini yang ngomong ini Pak Sinsin ya. Pak Sinsin itu pasti dikenal orang sebagai seorang apa ya, guru yang legend, terus kemudian guru matematika yang senior juga, dan apapun yang diucapkan Pak Sinsin pasti isinya adalah ada apa? Dakwahnya, doanya. Pak Sinsin juga tadi dengerinnya udah terkesima gitu. Dan buat kamu semuanya yang di sana, yang nonton, wajib banget nonton edisi ini karena ini edisi spesial kita sama Pak Sinsin, dan kita jarang banget ngomong sama Pak Sinsin sejauh ini, sedalam ini. Thank you so much for your attention untuk The Man Show pada hari ini. Terima kasih Pak Sinsin atas waktunya. Sama. Luar biasa. Saya dapatkan banyak pelajaran di hari ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.